Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fira Ayu Maria dengan angka 3229. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan program MBKI Geografi MPO Agri Mahasiswa Agri Industri. Terdapat beberapa mata kuliah yang konversi. Yang pertama ada budidaya tanaman hias dan obat kelas E dengan 2 SKS dengan dosennya Pasha Parso dan Bu Lati. Yang kedua ada praktik kerja lapangan dengan 3 SKS dengan dosen pembimbing lapangan unit Adi Soto. Yang ketiga adalah praktikum pengolahan tanaman lahan marginal kelas F dengan 4 SKS dengan dosennya Pak Kafid, Bu Hana, dan Bu Nurfalida. Yang keempat ada analisis dan pengaturan pertumbuhan tanaman kelas B dengan 2 SKS dengan dosennya Pak Agus Sarjito dan Pak Kafid Fauzi. Selanjutnya ada agronomi lanjut kelas A dengan 2 SKS dengan dosennya Pak Supartoto dan Pak Kafid Fauzi. Mata kuliah selanjutnya terdapat budidaya tanaman sayur dan buah kelas A dengan 2 SKS dengan dosennya Pasha Parso, Pak Muhammad Baktiar Mustafa. Yang ketujuh ada teknologi pasca panen kelas C dengan 3 SKS dengan dosen Pak Bahtiar dan Bu Rosi Widarawati. Yang kedelapan ada praktikum produksi benih kelas F dengan 3 SKS dengan dosennya Pak Ponendi dan Pak Agus Wianto. Dan yang terakhir ada praktikum pengolahan tanaman industri kelas F dengan 2 SKS dengan dosennya Bu Rosi Widarawati, Bu Rizka, dan Pak Wiantono. Terdapat beberapa kegiatan magang. Yang pertama adalah pembuatan media tanam. Pembuatan media tanam di PT Pramuka Agri Industri sendiri selama magang yaitu pada tanaman kopi dan stevia. Untuk yang pertama ada media tanam kopi. Untuk media tanam sendiri yang digunakan pada tanaman kopi ini berupa campuran tanah dan kotoran kambing atau koke dengan perbandingan 1:1 yang terdapat di sebelah gambarnya. Nah, yang kedua ada media tanam stevia. Media tanam stevia ini merupakan campuran dari aram sekam dan kokopit dengan perbandingan 1:1 yang dimana akan digunakan untuk budidaya hidroponik irigasi tetes. Di sini terdapat pencampuran dari kokopit dan aram sekam lalu nanti dimasukkan ke dalam styrofoam. Selanjutnya, yang kedua ada perbanyakan tanaman. Yang pertama ada perbanyakan tanaman stevia. Untuk kegiatannya sendiri terdapat beberapa cara yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kegiatan stek batang stevia. Cara stek batang stevia yaitu yang pertama adalah siapkan media tanam yaitu dengan memotong rock wool ukuran 3x4 dan masukkan ke dalam tray, kemudian disiram dengan air. Selanjutnya pilih batang tanaman yang paling sehat untuk dipotong. Kemudian potong batang sekitar 5-10 cm, daun dicabut dari bawah dan biarkan daun menempel di bagian atas. Memotongnya yaitu dengan cara menyorong atau meruncing. Selanjutnya tanaman stevia dimasukkan ke dalam rutun yang sudah dicampurkan air, di mana konsentrasinya dengan setengah sendok teh rutun dengan campuran 1 gelas air dicampurkan. Selanjutnya tancapkan ke rock wool satu persatu bibit tanaman stevia tersebut, kemudian disimpan di greenhouse atau tempat yang teduh. Kegiatan ketiga berupa penanaman. Untuk penanaman sendiri terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan di PT Pramuka Agri Industri. Yang pertama adalah penanaman tanaman stevia. Sesuai dengan yang digambar, penanaman ini dilakukan dengan menggunakan bibit stek stevia ataupun bibit yang telah dibeli oleh dosen, yang kemudian dari kami mahasiswa magang ditanam di aram sekam dan kokopit untuk nantinya dapat dibudidayakan secara hidroponik irigasi tetes. Terus yang kedua ada penanaman bibit kopi. Untuk penanaman bibit kopi sendiri dilakukan ketika bibit ini sudah muncul beberapa daun dan memiliki tunas baru, yang kemudian bibit ini dapat dimasukkan ke dalam lubang yang sudah tercampur oleh pupuk kobalt atau kotoran kambing berupa koke. Selanjutnya terdapat kegiatan pemeliharaan beberapa tanaman. Yang pertama adalah pemeliharaan tanaman stevia. Untuk pemeliharaan tanaman stevia sendiri terdapat pemeliharaan yang telah saya lakukan di PT Pramuka Agri Industri. Yang pertama adalah penyiraman tanaman stevia. Untuk penyiraman ini dilakukan di lahan tanaman stevia berupa bimbingan dengan mulsa ataupun dengan polybag yang di atasnya terdapat tanaman stevia. Mengapa dilakukan penyiraman? Karena untuk mempertahankan kadar air tanah sebagai sumber makanan tumbuhan. Selain itu juga penyiraman tanaman stevia secara hidroponik yaitu dengan menggunakan irigasi tetes yang dimana diatur dengan menggunakan dripper untuk airnya atau penyiramannya sendiri. Selanjutnya yang kedua adalah pemberian larutan nutrisi. Untuk larutan nutrisi sendiri berupa AB mix yang dilakukan pada budidaya stevia secara hidroponik irigasi tetes. Menggunakan larutan nutrisinya itu dimasukkan agar kebutuhan nutrisi yang diperlukan tanaman pengganti pupuk dapat diterima pada budidaya hidroponik dikarenakan media yang dipakai bukan berupa tanah, melainkan media aram sekam dan kokopit yang dimana membutuhkan nutrisi untuk berkembang tanamannya. Adapun cara mencampurkan larutan nutrisi AB mix yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan berupa ember, AB mix, pengadu, gelas pengukur, dan lain sebagainya. Pertama-tama isi masing-masing ember dengan 3 liter air. Selanjutnya campurkan nutrisi A dan nutrisi B ke dalam air tadi secara terpisah, kemudian aduk dan larutkan. Selanjutnya tambahkan lagi air pada masing-masing ember sebanyak 2 liter, kemudian diaduk kembali. Selanjutnya masukkan stok nutrisi AB mix tadi ke dalam masing-masing jerigen yang sudah disiapkan. Stok nutrisi AB mix telah siap. Untuk stok nutrisi AB mix sendiri setiap 2-3 hari sekali selalu diganti atau dibuat kembali karena nutrisi tersebut selalu dipakai tiap tornya sudah habis nutrisinya lalu dituangkan. Kemudian dibuat kembali larutan nutrisi AB mix yang baru. Selanjutnya kegiatan dalam pemeliharaan tanaman stevia yaitu penyiangan bunga. Penyiangan bunga sendiri dilakukan di greenhouse
hidroponik irrigated tetes budidaya stevia, yang dimana dengan mencabut gulma-gulma yang berada di sekitar tanaman stevia tersebut. Selanjutnya ada pengendalian OPT. Untuk pengendalian OPT sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara mekanis dan terpadu. Untuk mekanisnya sendiri dengan menggunakan tangan, yang dimana sebelumnya dari kami menemukan beberapa OPT yang menghinggap di tanaman stevia yang kemudian diambil dan dikitas. Untuk pengendalian terbarunya sendiri dengan menggunakan penyemprotan biopestisida dengan kandungan daun sesak dan Bacillus subtilis. Selanjutnya terdapat kegiatan pemeliharaan tanaman jambu. Untuk pemeliharaan tanaman jambu sendiri memiliki pemeliharaan yang sangat intens. Yang pertama adalah pembuatan piringan. Pembuatan piringan ini dimaksudkan agar gulma dan tanaman lain yang berada di sekitar tanaman jambu dapat dihindarkan atau dapat dicabut agar tidak terjadi persaingan hara dan tanaman jambu dapat tumbuh secara optimal. Selanjutnya adalah pemangkasan batang. Pemangkasan batang atau disebut juga sanitasi bertujuan untuk menghambat pertumbuhan vegetatif dari tanaman sehingga cahaya matahari diterima dengan baik dan dapat memperbaiki kualitas buah dari tanaman jambu sendiri. Selanjutnya adalah pemukusan buah. Pemukusan buah ini dilakukan untuk mencegah buah terhindar dari OPT yang menyerang selama masa tumbuhan. Pembungkusan sendiri dilakukan pada saat buah itu sudah muncul dan berukuran 5-10 diameternya. Selanjutnya adalah penyemprotan biopestisida, di mana penyemprotan ini dilakukan secara terpadu karena menggunakan biopestisida. Penyemprotan ini dilakukan agar OPT di tanaman tersebut dapat mati secara perlahan dan OPT-OPT sekitar yang dapat mati dan dapat terhindar juga dari OPT yang akan menyerang. Kegiatan pemeliharaan selanjutnya yaitu pemeliharaan tanaman kopi. Pemeliharaan tanaman kopi terdapat beberapa, yaitu pertama ada pemeliharaan bibit kopi. Untuk pemeliharaan bibit kopi sendiri terdapat penyiraman gulma dan penyiraman yang dilakukan secara rutin. Selanjutnya ada pemangkasan. Untuk pemangkasan sendiri dilakukan untuk menghambat pertumbuhan vegetatif dari tanaman sehingga cahaya matahari dapat diterima dengan baik dan dapat memperbaiki kualitas biji kopi. Pemangkasan pada tanaman kopi sendiri memiliki perlakuan khusus yang dimana apabila tunas baru tumbuh di atas tanaman kopi, segeralah dipangkas karena apabila tanaman kopi sudah melebihi tinggi manusia akan terjadi kesusahan dalam pemanenan. Selanjutnya kegiatan panen dan pasca panen pada beberapa komoditas. Yang pertama adalah panen dan pasca panen stevia. Panen yang dilakukan pada tanaman stevia sendiri pada umur 1 bulan setelah pindah media tanam, yang dimana pada kali ini saya dapat melakukan panen sebanyak 2 kali. Panen ini dilakukan pada saat di dalam greenhouse, dimana dengan cara budidaya hidroponik berbasis. Setelah dipanen dilakukan pengukilan tanaman stevia dengan memisahkan daun dan batangnya. Setelah itu dikeringkan dengan matahari atau dengan menggunakan mesin selama 4 jam. Selanjutnya yang kedua adalah panen dan pasca panen buah jambu. Jambu sendiri dipanen ketika keadaan buah sudah masak, yaitu berwarna hijau kekuningan. Pada kali ini saya dan rekan-rekan saya sudah memanen buah jambu sebanyak 4 kali. Setelah panen sendiri, buah jambu ini diangkut yang kemudian dikumpulkan untuk pengelolaan pasca panen. Pengelolaan pasca panen sendiri terdiri dari sortasi, grading, dan lain sebagainya yang nantinya pembeli dapat langsung memilihnya secara tersendiri. Kegiatan panen dan pasca panen selanjutnya yaitu pada tanaman kopi. Tanaman kopi sendiri dipanen dengan ciri-ciri buahnya sudah berwarna kemerahan. Setelah dipanen sendiri, biji kopi tersebut dapat dihalar, lalu dijemur, dan kemudian dilakukan sortasi biji kopi yang dimana memisahkan biji kopi dengan kulitnya agar mendapatkan biji kopi yang sesuai. Selanjutnya ada panen dan pasca panen buah pisang. Pisang sendiri dipanen pada umur 8-9 bulan setelah tanam. Saya dan rekan-rekan saya sudah melakukan panen pisang sebanyak 2 kali. Selanjutnya kegiatan pasca panen pada pisang sendiri itu dilakukan sortasi dan langsung ditimbang karena pembeli langsung datang ke mitra untuk membeli pisang tersebut. Kegiatan panen dan pasca panen selanjutnya yaitu pasca panen tanaman cengkeh. Pasca panen tanaman cengkeh sendiri di sini saya melakukan sortasi yang dimana dengan memisahkan buah cengkeh dari batangnya. Cengkeh sendiri mengalami pematangan pada saat bunganya berwarna merah. Kegiatan selanjutnya di PT Ramoko Agri Industri sendiri, saya melakukan kegiatan pembuatan kompos. Pembuatan kompos sendiri menggunakan bahan berupa sisa tanaman pisang, rumput-rumputan, kulit biji kopi, IM4, garam, dan air. Untuk cara pembuatannya sendiri, yaitu dengan cara mencampurkan sisa-sisa tanaman menjadi satu, kemudian campurkan IM4 dan garam dalam air, siramkan air campuran di atas sisa-sisa tanaman secara merata, kemudian tutup dengan terpal, kemudian bolak-balikkan kompos seminggu sekali, kemudian dapat kompos dipakai itu ketika umurnya sudah 10 hari. Kompos sendiri ini digunakan untuk pupuk organik pada tanaman kopi. Baik, kesimpulan yang bisa saya dapatkan yaitu dengan adanya program MBKM, mahasiswa bebas memilih untuk berproses dalam berbagai program yang ditawarkan pemerintah. Salah satunya yaitu program magang bersertifikat. Magang bersertifikat ini bermanfaat bagi mahasiswa, terutama dalam mempersiapkan hard skill dan soft skill dalam dunia kerja. Pada proses magang, mahasiswa diberi bekal serta pengalaman selama magang di PT Ramoko Agri Industri. Terdapat beberapa tanaman yang dibudidayakan pada PT Ramoko Agri Industri, yaitu tanaman hortikultura dan industri. Adapun kegiatan yang dilakukan di PT Ramoko Agri Industri meliputi budidaya, pemeliharaan, serta pasca panen.